Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denny Dwan Saputra. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka Program Studi Sistem Informasi UPBJJ Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemokan praktik pembuatan diagram IRD berdasarkan contoh kasus yang telah diberikan untuk memenuhi praktikum tugas 1 mata kuliah MSIM 4206 basis data. Oke, langsung saja. Di sini saya akan membacakan dahulu contoh kasus yang diberikan sebagai tugas. Oke, jadi kasusnya adalah pada sebuah perguruan tinggi mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal 1 mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam 1 semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh 1 orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal 1 mata kuliah. Oke, berdasarkan kasus yang telah saya bacakan tersebut, saya akan mengidentifikasi entitas-entitas apa saja yang ada. Sebelum itu, saya akan membuka satu program, yaitu YED, sebagai software pembuatan diagram IRD kali ini. Oke, berdasarkan kasus yang telah saya bacakan sebelumnya, terdapat 3 entitas, yaitu pertama adalah entitas mahasiswa, lalu yang kedua adalah entitas mata kuliah, dan yang ketiga adalah entitas dosen. Oke, sekarang saya sudah memiliki 3 entitas yang berdasarkan dari kasus. Selanjutnya, saya akan menentukan atribut-atribut pada masing-masing entitas. Pertama, saya akan menentukan dahulu atribut untuk entitas mahasiswa. Pertama, saya akan memasukkan NIM sebagai atribut dan juga key dari entitas mahasiswa. Lalu yang kedua adalah atribut nama mahasiswa. Oke, lalu selanjutnya saya akan tentukan atribut pada entitas mata kuliah. Pertama, saya akan tambahkan entitas kode mata kuliah sebagai atribut dan juga key dari entitas mata kuliah. Lalu yang kedua adalah nama mata kuliah. Lalu selanjutnya saya akan tentukan atribut dari entitas dosen. Pertama adalah NID, nomor induk dosen, sebagai atribut sekaligus key dari entitas dosen. Lalu yang kedua adalah nama dosen. Oke.
Sampai sini saya sudah berhasil membuat entitas dan juga atribut masing-masing dari si entitas. Langkah selanjutnya saya akan membuat dan mengidentifikasi dahulu, lalu membuat relasi dari masing-masing entitas ke entitas yang lainnya. Pertama, saya akan tentukan relasi dari entitas mahasiswa ke entitas mata kuliah. Sebelumnya saya akan merefer dulu ke kasus sebelumnya. Jadi di sini bahwa entitas mahasiswa dapat mengambil entitas mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Oke, dari sini saya sudah dapat saya sudah terbayang relasinya. Di sini langsung saja saya akan buat satu relasi baru dengan nama meregistrasi, dimana ini untuk menghubungkan entitas mahasiswa ke entitas mata kuliah. Berdasarkan kasus tadi bahwa mata kuliah itu dapat diambil oleh mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah dalam satu semester. Maka di sini saya akan buat relasi kardinalitasnya. Oke. Lalu juga mata kuliah itu dapat diambil oleh satu atau banyak mahasiswa. Seperti ini. Oke. Lalu selanjutnya saya akan tentukan relasi antara entitas mata kuliah dengan entitas dosen. Saya akan kembali dulu ke contoh kasus. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Oke, dari sini saya sudah dapat gambaran relasinya bahwa untuk relasinya sendiri saya akan beri nama mengajar. Oke, berdasarkan kasus tadi, setiap mata kuliah hanya boleh diajar oleh satu dosen. Maka di sini kita dapat menentukan kardinalitasnya. Satu dan hanya satu dosen. Lalu di sini dosen dapat mengajar satu atau lebih mata kuliah. Seperti ini. Sejauh ini kita sudah berhasil, atau saya sudah berhasil membuat sebuah diagram IRD. Namun seperti yang kita telah telaah dan coba kita analisa juga, terdapat satu relasi, yaitu meregistrasi, di mana relasi ini memiliki sifat many to many, dimana jika terdapat satu relasi many to many, kita dapat menyempurnakan kembali diagram ini dengan membuatkan atau dengan mengubah relasi tersebut menjadi sebuah entitas baru dengan berisi atribut-atribut masing-masing key dari entitas-entitas yang berelasi.
Oke, maka dari itu saya akan coba sempurnakan. Saya akan hapus relasinya. Saya akan buat satu entitas baru dengan nama registrasi mata kuliah. Lalu saya akan masukkan semua key entitas berrelasi sebagai atribut dari entitas registrasi mata kuliah. Pertama adalah name sebagai key dari entitas mahasiswa. Lalu yang kedua adalah kode mata kuliah. Oke, lalu kita tentukan relasinya. Oke, kita sudah berhasil menyempurnakan diagramnya dengan menambahkan atau mengubah relasi meregistrasi menjadi sebuah entitas baru bernama registrasi mata kuliah. Oke, berikut adalah hasil akhir dari IRD berdasarkan kasus yang telah diberikan. Lalu sebagai penutup, saya akan mengucapkan permohonan maaf terlebih dahulu apabila selama pembuatan video ini ada kata-kata saya yang keliru atau tidak pantas, dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih juga karena dari teman-teman dan juga Bapak Ibu Tuton yang sudah menyaksikan atau menonton video kali ini. Oke, saya akan tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.